Terima kasih Anda masih di Siang bersama saya Camar Haenda. Kasus perselisihan tetangga di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat memasuki babak baru. Hari ini polisi memeriksa terduga penganiayaan sekaligus pihak yang dilaporkan mengganggu ketertiban umum. Namun dengan munculnya aksi saling lapor, publik bertanya-tanya, apakah hukum akan melihat ini sebagai penganiayaan murni atau pembelaan diri? Kita akan bedah lebih lanjut bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat siang Mas Heri. Selamat siang, Assalamualaikum Bang Camar, salam sehat. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Heri sudah bergabung bersama Siang. Tadi kita sudah lihat sebelumnya bahwasanya ada aksi saling lapor yang terjadi antar tetangga. Apa saja sebetulnya poin-poin krusial yang harus digali oleh penyidik dari terduga pelaku, Mas Heri? Ya, ini kan saling lapor tadi ada yang menggunakan pasal 448 ya, dan juga 262 berkaitan dengan kekerasan atau bicara tentang di pasal 335 KUHP yang lama, yaitu misalnya perbuatan tidak menyenangkan. Nah ini ada aksi, ada reaksi ya, ada Ya. kausalitas. Ini kan lagi marak ya, kalau ada orang kemudian dilaporkan, biasanya upaya untuk mengembalikan posisi keadaan semula, pihak yang dilaporkan juga turut melaporkan. Nah, di sini harusnya memang penyidik bisa bersikap secara profesional dan tegas ya, melihat sejauh mana kemungkinan bahwa pasal yang dilaporkan balik oleh pihak yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh pihak yang lain ini masuk secara Ya. unsur gitu. Karena kan awalnya ini ada tindak pidana kekerasan. Atas dasar itu kemudian dilaporkan balik nih. Nah, maka harusnya diselesaikan dulu nih proses yang di awal. Apalagi ancaman pidana untuk tindak pidana kekerasan kan lebih tinggi ya. Dan Ya. itu lebih akibat materialnya bisa lebih kelihatan, Bang Camar, bahwa pasti ada penderitaan fisik, ada luka, ya tadi bisa menggunakan bukti yang berupa visum et repertum, bahkan kemungkinan dalam konteks ini pasti ada saksi atau ada CCTV. Nah, ini kan terlihat ya, untuk bisa kemudian penyidik menentukan bahwa benar nggak terjadi tindakan kekerasan Ya. tadi. Nah, kalau dalam konteks kemudian ada laporan, ini kan fenomena yang sering kita temukan tadi yang saya sampaikan. Bukan berarti bahwa kalau dia melaporkan sesuatu pasti diterima. Tadi juga saya mendengar cuplikan dialog yang disampaikan oleh Pak Wakasat Reskrim ya, Ya. yang menyampaikan juga harus diteliti dulu. Bahkan dalam posisi jelas ada rekaman video penganiayaan aja kan masih harus dinilai kan. Apalagi kalau orang yang hanya mendasarkan pada pasal yang memang pasal ini juga debatable juga nih, perbuatan yang tidak menyenangkan, ancaman kekerasan yang dimaksud itu seperti apa. Kalau ini kan jelas ya ada Ya. material akibatnya yang timbul oleh orang tersebut. Nah, Baik. padahal masalahnya harusnya cuma sepele kan, cuma masalah eh, apa eh, eh, pemberitahuan oleh tetangganya karena menimbulkan kegaduhan, berisik di lingkungan sekitar karena bermain drum yang tidak mengenal waktu mungkin atau mengganggu Ya. tetangga. Ini kan tidak masuk ke ranah pidana, tapi yang jadi ranah pidananya adalah tindakan penganiayaan tadi. Nah, Oke. ini yang saya perlu jadi perhatian khususnya titik tengah ataupun benang merah perkara ini ada di situ. Begitu, Baik. Bang. Baik, Mas Heri, ini cukup menarik apa yang Anda sampaikan berkaitan dengan kita berfokus pada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Ini masyarakat awam juga agak bingung dengan hal ini. Apakah adanya pasal karet atau bagaimana caranya agar penyidik bisa melihat kasus ini secara berimbang? Apa saja aspek yang perlu diperhatikan? Ya, tentunya ya tadi kita akan melihat bangunan cerita dari yang disampaikan dulu ya secara kronologis, kemudian bukti-buktinya apa. Apakah kemudian bagian menegur tadi untuk menertibkan dan juga mungkin bukan hanya si tetangga yang menegur saja yang kemudian merasa terganggu sebenarnya ya Ya. secara kehidupan masyarakat. Jangan-jangan juga banyak orang lain. Ini bisa diperluas Mas, untuk meyakinkan bahwa Ya. tindakan tersebut sebenarnya memang perlu untuk ditertibkan. Nah, masalahnya kan sebenarnya bisa diselesaikan lewat jalur misalnya ke rukun tetangga setempat, ketua RT atau ketua RW. Tapi karena yang si korban ini bersebelahan ya mungkin ya kalau nggak salah ya dekat sekali dengan rumah si tersangka atau si pelaku, maka ini yang kemudian jadi persoalan ya, Baik. dan tidak akan juga tindakan kekerasan yang dilakukan karena kalau dia mendalilkan sesuatu kan istilah dalam hukum itu actori incumbit onus probandi begitu ya, siapa yang Ya. mendalilkan
dia perlu membuktikan dan ada istilahnya lagi in criminalibus probatione veden esse luce clariores bahwa dalam konteks pidana bukti itu harus terang cahaya. Maka nggak bisa hanya dalil saja menyatakan Ya, bahwa merasa perbuatan ini tidak menyenangkan bagi dia, merusak reputasinya dan lain sebagainya, tanpa kemudian ada dasar-dasar pikiran yang logis dan bukti-bukti yang bisa ditampilkan sehingga bisa diproses kasus tersebut. Tapi yang jelas, yang pasti tadi kita sudah membahas ya, ini pasti ada hukum kausalitas di situ ya. Mengapa ada dia ditegur oleh tetangga tadi pasti ada ya, sesuatu. Nah, itu juga harus didalami. Apakah kemudian dilakukan kekerasan? Nah, kalau tidak ada kekerasan tapi dia melakukan kekerasan, ini kan sudah nggak imbang. ya. Kalau tadi saya dengar ada berkaitan dengan pembelaan diri atau tidak, jauh sekali. Pembelaan diri itu syaratnya ada asas proporsionalitas, ya, ada subsidiaritas. Proporsionalitas itu apa? Bahwa antara serangan dengan defense itu harus seimbang, Bang Camar. Nah, dalam konteks ini apa yang seimbang? Bahkan kalau kita lihat dari rekaman video kan si korban ini tidak berdaya kan, yang Ya, karena yang bersangkutan badannya postur lebih besar dan mungkin juga punya ilmu bela diri kan yang mumpuni. Akhirnya ya korban kita seperti yang kita lihat yang beredar di media sosial mengalami kondisi yang demikian. Nah, ini baik. masih ada tampilan ya kan, buktinya masih ada. Ya. Jangankan untuk visum, tinggal dipastikan itu adalah apakah itu hasil dari tindakan pelaku. Kalau itu sudah match sudah. Plot portofolio, buka toko online. Semua bisa dimulai hari. Meninggal dunia, yang beruntung kan si korban masih dalam keadaan sehat ya, walaupun mengalami luka-luka tadi. Nah, ini yang akan kita kembalikan ke pihak penyidik ya dalam menilai kasus ini gitu. Baik, lagi-lagi harus berdasarkan pembuktian. Mas Heri, laporan balik pelaku apakah menurut Anda merupakan hak hukum yang sah atau Anda melihat ini sekedar taktik dan gertakan agar laporan dicabut? Menarik ya, pertanyaan bagus Bang Jamar, bahwa benar ya, menurut saya tidak ada dalil untuk menolak ya laporan. Tapi kan laporan itu kan tidak semuanya, tadi kita sepakat tidak perlu dan tidak mungkin diterima semua kan, harus diuji terlebih dahulu. Ya, Nah, kalau kita melihat dalam praktiknya banyak cara ini dipakai untuk ya mungkin menakut-nakuti atau membuat orang ya akhirnya jalan damai dan merasa punya kesalahan juga, dan akhirnya membuka ruang permaafan ataupun katakanlah saling cabut laporan. Ya, ini kan dalil yang bisa dipakai oleh setiap orang. Tidak hanya di kasus ini, dalam banyak kasus biasanya pelaporan itu ada yang serius, ada yang nggak serius. Maksud ya, saya serius, artinya berarti dia punya bukti. Ada yang hanya sekedar tadi mungkin bahasa Bang Camar gertak ya, gitu, gertak ya. sambal. Kemudian juga hanya sekedar untuk kemudian melihat bagaimana reaksi dari pihak lawannya. Nah, ya menurut saya ini ya silahkan aja, tapi kan tetap penyidik juga minta bukti kan, apa bukti yang kemudian didalilkan. Nah, sehingga tidak kemudian ini jadi cara setiap orang untuk melaporkan dan kemudian melaporkan balik dengan harapan nanti dia lepas dari jeratan hukum. Nah, tentu ini yang tidak kita setujui dan tidak kita harapkan bersama ya, Bang Camar ya, gitu. Baik. Mas Heri, ada juga sebagian pihak yang menilai bahwa ini merupakan cara pembelaan diri. Jadi sejauh mana batasan hukum antara membela diri karena terdesak dengan penganiayaan spontan saat pelaku ditegur oleh korban? Ya, saya rasa ini nggak masuk kualifikasi tadi ya. Pembelaan diri itu kan masuk ke alasan menghapus pidana. Di dalam alasan menghapus pidana ada alasan pembenar dan alasan pemaaf, menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan atau menghapuskan sifat kesalahan dari perbuatan itu. Intinya dengan lepas dari pertanggungjawaban pidana, nggak mau bertanggung jawab. Nah, tapi dalil itu match nggak dengan kasus ini? Kalau kita lihat luas tempatnya terlalu luas, Mas, untuk mengatakan ini bisa Hmm, harus pembelaan diri. ya, Hukumnya wajib begitu. Kalaupun dikatakan dalam agama sunnah muakkad pun nggak masuk dia. Sunnah yang dianjurkan pun nggak masuk karena masih ada upaya lain untuk menghindarinya, kan bisa lari, bisa ya, menghindar, bisa apapun lah begitu ya. Kemudian orang itu datang dengan apa? Kalau lihat dari postur kalah lah ya. Saya lihat secara physically ya gitu ya. Nggak mungkin yang tadi itu menakut-nakuti si pihak terlapor, kemudian dia jadi takut dan membahayakan dirinya ya. atau apa yang dibawa itu kan mungkin ada rekaman CCTV, ada saksi yang bisa melihat. Kalau dia datang hanya dengan nyamperi biasa aja sendiri, ya itu saya rasa juga Baik. kita bisa yakinkan bahwa itu nggak masuk dalam kualifikasi pembelaan diri, karena pembelaan diri itu perlu tadi ada serangan. Serangan itu harus imbang dengan defense-nya,
Sehingga bisa kita katakan secara asas proporsionalitas, ya ini adalah satu pembelaan diri. Nah, tapi kan kalau kita lihat dengan tangan kosong, datang sendiri misalnya, atau datang dengan istrinya misalnya pun itu ngomong baik-baik, tidak ada gestur yang menakut-nakuti atau membawa senjata tajam, Ya, pun tindakan reaktif lainnya, saya rasa ini tidak masuk dalam bagian tadi ya, baik, dalam pembelaan diri. Begitu baik. Bang Camar. Mas Heri, jika saling lapor ini terus terjadi dan berproses, seberapa besar peluang kedua pihak ini bisa dipenjara bersamaan jika memang terbukti ada perkelahian dua arah? Saya tidak berharap itu dilakukan sebagai jalan tengah ya. Tetap harus ada satu yang ditetapkan dulu dan Hmm, penyidik harus proporsional menilai ini dan profesional ya. Bukan berarti kalau saling lapor harus dua-duanya ditanggapi dan harus dua-duanya diproses tadi. Ini bukan sama rata sama rasa dalam konteks keadilan, tapi kita melihat keadilan dalam keadilan substantif ya. Mana yang benar-benar kemudian memenuhi unsur deliknya tadi. baik. Gitu, Bang. Baik Mas Heri, closing statement artinya dari dua konstruksi hukum yang ada, menurut Anda yang mana yang paling lemah dan paling berpotensi dinyatakan bersalah dalam kasus ini? Dalam hal ini tentu kalau kita lihat kausa prima atau penyebabnya ataupun kemudian juga akibat yang ditimbulkan luar biasa ya pasti dari segi serangan pelaku ya yang melakukan tindakan fisik begitu ya bahkan menyerang bagian-bagian sensitif dan berbahaya dari tubuh si korban ya yang hanya sekedar mengingatkan ataupun memberikan teguran tadi. Saya rasa ini aksi yang berlebihan dan membahayakan kesehatan atau bahkan nyawa seseorang kalau tidak dihentikan. Bahkan itu kan coba dihentikan ya. Ya, Kalau kita perhatikan, kalau enggak ya kita nggak tahu apa yang terjadi dan apa yang diderita oleh korban lebih lanjut begitu, Bang Jamar. baik. Maka itu bisa perlu untuk jadi perhatian terlebih dahulu. Mas Heri, terima kasih banyak informasi dan juga dialog yang sangat menarik dan kita berharap tentunya kasus ini bisa dibuka secara terang benderang, kemudian juga bisa berimbang dan juga bisa mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak. Terima kasih atas informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, Bang Jamar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ke informasi lain.